Bersyukur kepada Allah Alhamdulillah atas kesempatan malam hari ini kembali mempertemukan kita, mempersamakan kita, memberikan kemampuan kita untuk sama-sama hadir, sama-sama duduk di masjid setelah kita sama-sama melaksanakan salat maghrib berjamaah. Lalu kita lanjutkan dengan taklim dan musyawarah untuk kita tutup dengan sama-sama melaksanakan salat isya berjamaah. Pastinya pada doa kita bersama, semoga rangkaian ibadah kita pada hari ini menjadi amal ibadah dan diterima dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah tercurah kehadiran dan juga baginda Adam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan satu harapan besar bahwa kelak di yaumul qiyamah kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita masih dalam kitab Fathul Qorib. Faslun wa idza wajada luqatan. Di sini halaman 40 kitab yang ini. Ada dua macam soal kitabnya. Di kanan, ya paling atas ya, paling atas. Waktu mujazat baik mujazat ibadah paling atas. Bab tentang ibadah. Pasal ibadah. Pasal menjelaskan tentang masalah ibadah. Ketemu ya. Baik, kita baca Al-Fatihah dulu buat anak-anak kita dan buat semua guru kita yang sudah mengajarkan ilmu kepada kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita praktekkan dan bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan berkah daripada kitab ini, ilmu ini, ta'ala ini memberikan keberkahan kepada kita semua. La'adillah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ma'alifat al-kitab wa ila jami'il asadid alladhi ta'alaqna ilayhi bi barakati ilmihi wa anwa'il asrarin hidayatul munfa'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun wa kullu ma jaza bay'uhu jazat hibatuhu wa la talzamul khibatu illa bil qabdi wa idza qabadaha al mawhubu lahu lam yakun lil wahibi ayyati'a fiha illa ayyakuna walidan wa in a'mara syai'an aw aqabahu kana lil mu'mini aw lil murqibi walau wali walisatihi min ba'di. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ma jaza bai'uhu jazat hibatuhu.
setiap perkara yang boleh diperjualbelikan maka boleh dihibahkan. Setiap perkara yang boleh diperjualbelikan maka boleh dihibahkan. Apa yang boleh diperjualbelikan? Ya, barang-barang yang tentunya memberikan manfaat. Karena tidak boleh menjual barang yang tidak memberikan manfaat. Dan pasti barang yang dijual memang ada manfaatnya. Oleh karena itu ketika dalam akad transaksi boleh diperjualbelikan maka juga boleh dihibahkan. Hibah itu masih ngasih, bahasa kita ngasih tanpa syarat. Kalau hadiah kan ngasih ada syaratnya, hadiah kan ada syaratnya, bapak dulu orang satu dapat hadiah, hadiah atau berprestasi, kan? Kalau nanti anak seperti kalau nanti juara satu nanti ayah kasih hadiah pokoknya. Jadi ada sesuatu. Tapi kalau hibah ada sesuatu, pokoknya ngasih aja gitu. Ngasih aja, ngasih. Ya. Itu boleh. Dan memang bahasanya hibah itu memberi ngasih lah, memberi saling memberi, bukan cuma-cuma tanpa ada embel-embel harus juga tanpa syarat. Ngasih tanpa syarat. Hanya ngasih aja, bantu, ngasih, nolong, bantu. Tapi sesuatu yang bisa memberikan manfaat, dan itu luar biasa. Kalau kita bicara pahala, luar biasa pahala itu gede banget. Apalagi maaf, barang yang kita berikan itu dipakai buat ibadah, ya, digunakan buat ibadah, itu luar biasa pahalanya. Selama barang itu dipakai, maka selama itu pula orang yang memberi dapat pahala sebab barang yang dipakai itu digunakan dalam ibadah. Dan mutlak apa saja dipakai, bebas apa saja. Tapi lagi-lagi sekiranya barang yang bisa memberikan manfaat, khusus buat ibadah. Kalau memberikan barang yang buat maksiat, tidak bermaksiat juga dia. Contohnya seperti apa? Ngasih barang yang sekiranya bisa buat untuk berbuat dosa. Ngasih apa? Ngasih bohong. Kalau ngasih barang benda kan tergantung yang pakai. Golok, pisau, kulit sebagai apa? Itu makan barang. Kalau barang kan tergantung yang pakai. Kayak HP kan tergantung yang pegang. Kalau yang megangnya mama, ustaz, insya Allah manfaat, banyak manfaatnya. Tapi kalau yang megang bocah banyak mandorotnya, ya kan? Jadi kalau barang itu memberikan manfaat, apa yang bermanfaat digunakan buat ibadah, sarana ibadah, itu luar biasa pahala yang gede banget. Dalam hal ini hibah itu hukumnya boleh. Dan siapa aja boleh, siapa nggak masih maaf, nggak masih harus muslim, nggak non muslim nggak apa-apa, bagi kasih, ya kan? Bebas, tanpa syarat, bebas kasih. Kalau zakat kan khusus muslim, ada asrafnya, ya kan? Ada orang-orang yang harus dikasih dari itu. Tapi kalau itu bebas, itu bebas. Seperti halnya nanti maaf, korban benar kita korban. Yang kambing untuk sapi. Non muslim boleh nggak dikasih? Boleh nggak dikasih dari korban? Boleh. Tetangga kita nih maaf, non muslim. Tetangga kita nih korban, masa iya kita lewatin misalnya? Boleh nggak? Boleh.
kasih dengan cara yang lain dari orang yang lain, bahkan mungkin dari orang yang tadi kenal kita, tahu-tahu dapat pertolongan kita, dapat bantuan kita, ada yang kasih sama kita begitu. Hibah. Maka dikatakan bahwa kalau hibah itu ialah bil qabdi. Nah, ketika hibah itu memang harus langsung diberikan barangnya, bendanya apa? Saya berikan misalnya apa ya? Motor. Dia motor ya. Dia motor ya. Pernah kasih motor apa? Kaya motor itu mesti masyarakat ya kalau memang kita punya motor banyak, ya saudara yang punya motor kita kasih deh. Karena barang itu barang kalau kita tidak punya, terus kalau kita pakai itu kan dihisap kan? Kita punya barang nih, terus kalau dipakai kan kita ditaruh, punya motor orangnya 4, motornya 6 atau 5, lihat itu banyak. Ini motor dihidupin, dipakai kan, dipakai kan, dikasih orang yang sekiranya bermanfaat buat antar sekolah, buat berangkat haji, buat pasang, terserah. Jadi jangan menjadi barang yang berharga, yang mahal. Harga barang-barang yang sekiranya di rumah dia banyak pakaian, barang-barang lain yang memang cuma jadi pajangan uang, barang setengah uang dipakai kandang, mendingan hibah, kasih. Iya, karena setiap benda yang kita miliki ada hisabnya, Pak. Baju juga dibayar, jangan sampai baju kita punya baju tak pernah dipakai ibadah sekali, sama sekali. Baju di rumah, gantung, ya kan? Daripada kami pakai kasih orang yang bermanfaat, kan begitu. Iya, kita kebanyakan orang perempuan, bukan pakaian, ya kan? Ya kalau beli pakainya undangan doang, sehari-hari kalian pakai, yang dipakai itu lagi, sobek, jahit, ya kan? Nah, gitu. Jadi dihibahkan, dan ini penting, ya, supaya apa ya? Karena khairul malika ma nafa'aka. Sebaik-baiknya harta adalah harta yang bermanfaat untukmu. Punya uang tak bermanfaat apa? Ya kan? Punya uang punya, tapi nggak ada manfaatnya buat kita buat apa? Buat kebanggaan apa? Pamer kan gitu. Biar kasih. Apa sekiranya barang yang sama kita nggak bisa nggak dipakai kalau kita, kasih. Biar orang lain bisa bermanfaat, ya kan? Mohon maaf mungkin banyak tetangga kita atau mungkin bahkan saudara kita yang kurang bahasanya bagi kita. Kenapa? Kita sebagai malika manfaat, sebaik-baik harta itu adalah harta yang bisa memberikan manfaat untukmu. Bukan cuma kita miliki, karena harta yang kita miliki sebenarnya kami hisap oleh Allah. Maka kita kau punya ini dipakai untuk apa? Kau punya ini dipakai untuk apa? Kalau kita pakai, ya karena harta yang sebaik-baik harta yang terbaik adalah harta yang bisa memberikan manfaat. Hibah. Maka hibah tidak akan terjadi kecuali dengan cara langsung dikasih ke orang. Nih barangnya. Wa idza qadama harahu lam yakun lil wahid ayyatin alaiha. Nah, kalau kita sudah kasih barang, nggak boleh ambil lagi. Orang sikut. Nah, makanya dalam hal ini orang yang dibagi, orang yang dikasih harus bisa menghormati, menghargai pemberian orang itu. Jangan bikin kesel. Masa baju, masa itu dikesek. Itu, soalnya kan dua orang itu boleh kasih kemana? Orang jual jangan.
pure lillahi ta'ala. Mau dikasih lagi pakai pokoknya ikhlas lillah. Makanya tidak boleh barang yang sudah diberikan dikasih ke orang diambil lagi, nggak boleh. Udah lepas dari itu, ikhlas walaupun berat ikhlas itu. Dan illa ayyakuna walidan, kecuali yang kasih orang tua. Kalau orang tua kasih anak boleh diambil lagi mah. Sekarang diambil lagi. Gue lihat rumahnya atau beres, gua sih lagi banyak anak. Boleh kalau itu. Jadi kalau orang tua kasih ke anak boleh kan? Boleh. Misalkan ya ketika kita kasih nggak kayak kasih terus ini. Dikasih toko baru, rumahnya barang habis nih. Boleh usah gua ambil lagi, ambil itu. Boleh. Kenapa? Karena itu tadi orang tua kepada anaknya. Jadi orang tua memberikan sesuatu yang boleh. Kalau memang anak itu tidak amanah, nggak bisa menjalaninya, ya kan? Pastinya ada sebab. Mungkin kalau ada sebab, anaknya misalkan alhamdulillah dia berbuat sesuatu yang haram, yang dilarang dan sebagainya, sehingga apa yang diambil orang tua diambil lagi. Nggak apa-apa itu orang tua memberikan kepada anak lalu diambil lagi. Tapi pastinya ada sesuatu. Mungkin kalau ada sesuatu, ya kan? Karena memang itu kalau nanti yang diberikan itu bisa membahayakan, dikasih beli motor, tahu-tahu buat kontrak, buku kalau sebelumnya, boleh aja ambil lagi daripada membahayakan, kan? Bapak yang sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian bagi apa rasyai'an atau apa bukan dari pilih oleh berkubi diwarisi mimba ini. Ada juga model pemberian yang begini. Aku berikan barang benda ini seumur hidupmu. Nah kalau itu berarti seumur hidup, kalau sudah meninggal orang kembali kepada yang memberi. Contoh, aku berikan rumah ini kepadamu seumur hidupmu. Berarti seumur hidup dia. Tapi kalau nggak ada yang bela itu, maka nanti buat ahli warisnya mutlak itu. Aku berikan rumah ini buat kamu, udah nanti diwarisi ke anaknya. Tapi kalau ada begini, aku berikan rumah ini kepadamu seumur hidup kamu, berarti seumur hidup aja. Kalau udah mati, tarik lagi. Kan seumur hidup kamu. Ada kalimat intinya. Ya perjanjian kayak semua perjanjian kan. Aku berikan rumah ini, silakan lagi, silakan tempati rumah ini seumur hidup kamu. Jadi kalau udah mati, anaknya nggak bisa, boleh sudah dari situ. Karena seumur hidup, kecuali bahasanya mutlak. Aku berikan rumah ini buat kamu, ya udah meninggal, berarti ahli warisnya, anak-anaknya boleh masuk warisnya. Nah itu kalimat seperti itu. Maka ada yang mutlak, bahasanya mutlak tanpa ada embel-embel, berarti mutlak itu. Nanti kalau sudah berikan buat dia, ya nanti bisa buat yang lain, anaknya. Tapi kalau ada kata-kata seperti itu, maka orang yang memberi boleh mengambil lagi kalimatnya itu tadi. Ya dan aku berikan rumah ini seumur hidup kamu, seumur hidup. Berarti kalau meninggal, kembali lagi ke yang ngasih. Gitu kan. Jadi intinya masalah ngasih ini memang luar biasa Pak. Dalam bahasa katakan tahadau, saling memberilah kamu, maka istilahnya saling mencintai. Nah, ini kan termasuk bagian daripada as-sahi. As-sahi itu apa? Ustaz dermawan, sahi itu dermawan. Boleh lihat orang yang kasih sesuai apa? Iya, as-sahi qaribun min Allah, qaribun minan nas, qaribun min jannah, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan, orang yang suka ngasih, orang yang suka memberi, itu qaribun min Allah, dekat dengan rahmat Allah, min rahmatillah, dekat dari rahmat Allah, dekat dari kasih. Artinya Allah senang gitu. Qaribun
qaribun minal jannah, dekat ke surga, dicintai dan dirindukan oleh surga. Ba'idun minan nar, jauh dari api neraka. Sebaliknya al-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang pelit, korek, butuh kasihan, tanpa kuningan, berlibat dosa. Kan? Kalau pelit malah pelit banget. Kan? Itu ba'idun minallah, jauh dari rahmat Allah. Allah rasa surga. Ada orang berjual pelit, pengen dikasih aja, yang punya kalau ngasih. Ada teman itu licik banget, ya kan? Giliran ditraktir makannya paling banyak. Ya, nggak mau. Orang-orang baik, banyak. Jangan sampai ba'idun minallah, ba'idun minan nas, jauh dari manusia, jangan sepi. Orang itu jangankan orang lain, dirinya sendiri nggak mau dengan orang lain, ya kan? Jadi orang lain itu nggak mau berteman dengan orang lain, juga nggak mau jangankan orang lain, dia sendiri nggak mau dengan orang lain. Ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, jauh dari surganya Allah, qaribun minan nar, maka ada sifat saling ngasih, saling bantu, saling memberi. Ketika ada rezeki, saudara, itu merupakan salah satu yang dianjurkan. Maka dalam hadis apa? Salah satu hadis yang langsung tertuju kepada Sa'ad, "Idza tabahta marratan, ya Sa'ad, idza tabahta marratan, fa'akhir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Wahai Sa'ad bin Waqqas, jika kau masak sayur, banyakin buahnya, lalu ta'ahad jiranaka, bagi tetanggamu. Tapi hadis ini jangan dimaknai mentah-mentah. Masak sayur, buahnya banyakin, bagi tetangga. Apanya? Buahnya. Masak ayam, opor, dan banyakin buahnya, bagi tetangga. Apanya? Buahnya. Menceker, pakuir, kepala, leher, jangan. Masih yang terbaik, karena memberi itu yang terbaik. Artinya apa? Adalah untuk saling berubah. Cuma malah biasa kita maknanya secara berikan ubah, biasanya kalau kita mengubahkan anak, ya, mengubahkan kendaraan, mengubahkan pakaian. Itu maknanya berbahasa. Hibah itu adalah memberi karena kasih sayang, bukan karena yang lain, tanpa ada syarat harus apa atau tidak ada. Terus memberi itu tidak boleh diambil lagi kecuali orang tua memberi kepada anak, lalu diambil lagi orang tua. Pas hidupnya, nah sekarang anak orang tua itu kan boleh, kebalikannya kalau boleh anak kasih julid dulu. Oh, ya kan boleh misalnya anak orang tua diambil lagi, masih mana lagi? Hah? Cuma biasa orang tua lebih bijak daripada anak, biasanya kalau orang tua. Ya, kalau saya dulu kan lebaran kita lebaran pulang bawa nasi pulang, beras dibawa, ayam dibawa, ya, itu apa dibawa, itu luar biasa orang tua. Kita pulang bawa komando sama sirup, gula, kopi, jangan teh, ya. Jadi orang tua siap-siap, pulang udah siap-siapin. Itu luar biasa orang tua sayangnya. Tapi kita kan orang tua, dan kita anak orang tua sayangnya, ya kita sepanjang jalan. Tapi orang tua sayangnya anak sepanjang masa. Bismillahirrahmanirrahim. Selamanya masih lanjut. Ini pasalnya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayat faslun. Wa
wi'aha wa anfasaha wa wika'aha wa jinsaha wa adadaha wa waznaha. Pasal menjelaskan tentang lukoto. Lukoto itu barang temuan, nemu barang. Nemu barang, nemu barang. Bagaimana kita kalau nemu sesuatu? Ada orang kan jatuh, sering kita dompet, duit, terus apa lagi? Emas, apa lagi? Ada sudah jatuh apa? HP. Jadi nemu barang, menemukan barang. Apabila menemukan barang, baik di mawatin di tempat yang memang nggak ada orang, sepi, hutan di tengah lapang atau di mana nggak ada orang, atau di jalanan, ini jalan ini. Bagaimana reaksinya? Falahu akhzuha wa tarkuha. Maka ada dua kemungkinan. Boleh kita ambil, boleh kita enggak ambil, kita biarin. Kalau kita ambil, harus bertanggung jawab. Bukan harus ambil, dikantongin, kita jual. Ya, banyak duit kayak orang rezeki. Bukan rezeki, itu subhat, hati-hati itu. Barang temuan itu subhat, bisa halal, bisa haram, dan rata-rata subhat itu cenderung kepada barang haram. Al-halal bayyinun wal haram bayyinun wa ma bainahuma musyabbihatun. Halal jelas, haram jelas, antara halal dan haram subhat, subhat itu menerima. Daripada kita nggak bisa ngejagain barang yang ditemuin, boleh takwa apa dari orang lain kan itu obat pusing misalnya. Nemu HP, HP kan kadang-kadang dikunci, jadi kalau nggak bisa punya siapanya, ya kan? Ya kan nggak bisa. Karena itu maling kalau motor, repot atau bisa. Jadi ada dua kemungkinan, boleh kita akhzuha, ambil barang itu, boleh kita taruh kita biar aja, biar aja. Obat pusing, soalnya nanti kalau mau diambil harus bertanggung jawab. Harus ditemukan pemiliknya siapa. Kecuali karena sudah diumumkan di segala macam dalam jangka waktu 1 tahun di tempat-tempat yang umum, di tempat-tempat ramai, nggak ada juga yang asing, baru pakai boleh. Tapi dengan syarat kalau ada yang ngaku ganti, berapa? Ribet mah. Ya dari. Tapi kalau dibiarin udah kasihan kalau ditemukan oleh orang yang nggak amanah. Kan gitu. Ternyata barang yang penting, barang berharga dan ditemukan oleh yang nggak amanah, hilang sekalian. Tapi kalau kita mau, boleh silakan ambil, tapi kita harus dijaga. Kemudian di sini katakan, wa akhduha aula min tarkiha. Ngambilnya barang yang temuan itu lebih baik daripada kita biarkan gitu saja. Nah, kenapa? Tapi nanti imkana ada sifatnya dinamia. Kalau memang kira-kira kita bisa bertanggung jawab gitu loh. Saya bisa bertanggung jawab. Kenapa tadi kalau ketemu orang yang kata beres bisa jadi hilang dan kasihan. Tapi kalau kita sekiranya bisa menjaga, bisa aman, ya kan, ambil. Dan itu luar biasa Pak, bahasanya Pak, kalau bicara dia kan marah. Dan biasanya orang ya terima kasihnya itu luar biasa. Kalau ada sesuatu barang yang berharga hilang lalu kita kasih lagi, itu kata luar biasa hilang. Luar biasa. Kayak kita cuma kehilangan barang berharga banget, terus ada orang ngasih, nemuin ngasih, buang apa hilang banget. Bahasa kita kasih, kita serupa bahasa gitu. Nah, gitu. Ya jadi mengambil barang itu kalau memang dia ada sifat yang dinamia itu Allah lebih baik ambil. Nah, dia itu senjata. Wa idza akhadha wa jaba'ani
jahitannya apa jahitannya? Mungkin juga kalau tas itu apa namanya pegangannya apa? Ya. Terus wajib sah jenisnya apa? Jam tangan, apa emas, apa dompet, atau apa seperti jenisnya. Telah ditentukan dompet, nah di tempat ini, di warnanya ini, ya kan? Kulitnya ini, bungkusnya ini, disebut begitu. Terus ada jumlahnya. Kalau duit misalkan duitnya berapa jumlahnya. Kemudian bawasnya, kalau memang dia ditimbang pada